Saudara, ibarat kita merayakan penutupan tahun di tanggal 31 Desember, maka pada hari ini sebenarnya kita juga merayakan penutupan tahun. Tapi yang dimaksud di sini adalah penutupan tahun liturgi gerejawi. Jadi kalau ada penutupan tahun kan pasti ada awalnya. Awalnya di mana? Awalnya kita besok merayakan Advent dan nanti penutupan tahunnya pada hari ini di mana kita merayakan Kristus Raja. Nah, saudara, bicara tentang Kristus Raja, rasanya saya percaya bahwa saudara dan saya sungguh-sungguh percaya bahwa Kristus adalah Raja yang besar, Raja yang agung, Raja yang mulia. Dan seperti tema kita pada pagi ini, Raja yang menyelamatkan. Ini kalau dari wajah-wajahnya sih, ini wajah-wajah yang 100% percaya. Ya. Namun saudara-saudara, menarik ya, kalau kita perhatikan apa yang ada di dalam pembacaan kita. Bahwa ketika kita bicara tentang Kristus Raja dengan kebesarannya, keagungannya, kemuliaannya itu. Tapi justru pada pembacaan pagi ini, dalam perayaan Kristus Raja yang agung mulia itu, justru digambarkan dalam posisi Yesus disalibkan. Ya, biasanya kan kalau ini Yesus disalibkan, biasanya peringatan kematian Tuhan Yesus gitu ya. Ini pada pembacaan perayaan Kristus Raja. Apa artinya itu, saudara? Itu artinya kalau kita perhatikan di sini, ini mau menampilkan memang wajah Yesus sebagai Raja yang penuh dengan hinaan dan juga olok-olokan. Penuh dengan ejekan. Saudara, tentu Injil Lukas mengangkat ini bukan sembarangan. Injil Lukas mengangkat ini untuk melihat betapa luar biasanya Raja kita itu. Karena ternyata dalam pembacaan tadi yang kita baca khususnya di Injil, kita melihat orang-orang yang ada di dalam perikop ini, saudara, itu adalah orang-orang yang isinya tuh ejekan, olokan, hinaan. Yang sekarang ini kan juga banyak di mana-mana. Coba Bapak Ibu tadi perhatikan. Ada 3 macam orang di sini. Ada pemimpin, ada prajurit, dan juga ada orang yang dikatakan duduk di sebelah, disalibkan di sebelah kiri dan kanan Yesus. Dan ketiga-tiganya itu menggambarkan orang yang apa? Yang di tengah penderitaan Yesus dan mereka juga dalam keadaan posisi yang berbahaya untuk jiwa mereka, mereka masih menghujat Yesus. Para pemimpin mengatakan orang lain dia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Itu pemimpin. Prajurit-prajurit mengatakan, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Dan bahkan saudara, penjahat yang di sebelah kiri Yesus saja, yang digantung bersama-sama Yesus itu menghujat dia. Itu kata-kata yang dikatakan Lukas itu menghujat dia. Dan dikatakan di sana, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu sendiri dan kami. Nah, saudara, luar biasa ya. Hujatan, hinaan, ejekan, itu betapa berkembang biak, bertumbuh subur. Justru di tengah-tengah penderitaan. Ini miris sekali kehidupan manusia. Hinaan mereka itu semua, saudara, tidak lain adalah kita simpulkan merendahkan, menyepelekan kuasa kemesiasan Yesus. Namun saudara-saudara, tentu ketika kita membaca ini, kita barangkali belum mampu merasakan ya, orang yang diejek, dihina, disepelekan itu seperti apa. Nah, 2-3 hari ini saya perhatikan ada pemberitaan
yang cukup ramai terkait dengan ibu negara kita, Ibu Iriana. Ya, yang waktu itu ada fotonya disandingkan dengan ibu negara dari Korea Selatan yang bernama Kim Keon Hee. Nah, apa, saudara? Seorang komikus menuliskan di situ. Dituliskan di dalam foto itu, dituliskan begini. Bi, tolong buatkan tamu kita minum. Lalu jawabnya, baik nyonya. Nah, saudara, coba kita kan ada nih di bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Tentu kita seperti netizen lain gitu ya. Melihat begitu, mereka langsung menggeruduk ya komikus itu, dan ujung-ujungnya komikus itu apa? Minta maaf. Dan gak tahu, ditunggu ya, apakah memang arahnya nanti ke ke pengadilan dan lain sebagainya. Tapi saudara, dari sini kita bisa melihat orang yang dihina, diejek, disepelekan itu tidak enak. Tetapi luar biasa, Yesus yang adalah seorang raja, dia yang adalah Mesias itu adalah sosok yang justru di saat-saat seperti itu fokusnya hanya satu. Bukan fokusnya pada dirinya, tapi fokusnya bagaimana menyelamatkan manusia. Itu sebabnya kita melihat Yesus sangat tidak peduli tuh sama ejekan pemimpin prajurit maupun penjahat yang di sebelah kiri Yesus. Bahwa mereka mengatakan bahwa ia menyelamatkan orang lain, tapi ia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Yesus tidak fokus ke sana. Tapi apa yang Yesus fokuskan? Yang Yesus fokuskan itu hanya satu, saudara. Karena dia tahu, dia datang dari kerajaan surga. Dan makanya misi yang dilakukannya adalah tidak lain adalah menyelamatkan manusia dan dunia ini. Di atas kayu salib itu justru hanya satu yang menjadi fokus Yesus. Menyelamatkan manusia. Menyelamatkan hidup saudara dan saya. Itu fokus Yesus di atas kayu salib. Satu hal yang betul-betul tidak mudah sebenarnya. Tetapi itulah yang dipertaruhkan Yesus. Dan itu bukan lip service. Kenapa, saudara? Yesus menyelamatkan. Mana buktinya? Mana? Pasti kita akan bertanya begitu. Ketika kita ada di dalam penderitaan yang paling dalam. Dalam pergumulan, dalam pergulatan hidup ini. Tapi mari saudara, kita perhatikan sekarang pada sosok penjahat yang ada di sebelah kanan Yesus. Sosok inilah yang menjadi bukti bahwa Yesus datang menyelamatkan. Ketika penjahat yang di sebelah kanan Yesus itu bertobat dan mengimani kemesiasan Yesus, saat itulah justru ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Saudara, kalau ini mau direfleksikan dalam kehidupan kita selaku orang-orang percaya, apakah kita bisa seperti penjahat yang di sebelah kanan Yesus, yang ketika kita melihat di mana pertolongan Tuhan, gambaran Yesus yang tidak berdaya, Yesus yang disalibkan itu, tapi seorang penjahat yang di sebelah kanan Yesus masih mengatakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Artinya apa, saudara? Artinya penjahat yang di sebelah kanan Yesus itu adalah sosok orang di tengah-tengah dosa ketidakberdayaan dirinya. Dia merengkuh dirinya untuk menyatu dengan Allah. Dan dia beriman bahwa Allah mampu, sanggup menjadi raja dalam hidupnya. Baik hidupnya kini dan di sini. Tapi nanti
ketika ia akan kembali dalam kerajaan bersama-sama dengan Allah. Saudara, sesuatu yang sangat luar biasa, bahwa penjahat ini menjadi sebuah contoh bahwa di tengah-tengah ketidakberdayaan manusia, di tengah-tengah penderitaan sekalipun, kita ditantang selaku orang-orang percaya. Masihkah Yesus menjadi raja dalam hidup kita? Masihkah Yesus menjadi raja ketika penyakit menggerogoti hidup kita? Memang paling gampang kalau bicara dalam kondisi kita tidak sakit, segala sehat, bisa ke sana, bisa ke sini. Tapi bukan itu yang Tuhan lihat. Yang Tuhan lihat justru ketika saudara dan saya dalam keadaan seperti penjahat yang di sebelah kanan Yesus itu, yang tidak berdaya, bahkan melihat seakan-akan Yesus juga tidak berdaya. Tapi dia masih meletakkan imannya. Yesus, ingat aku dalam kerajaan-Mu. Masih enggak ketika kita ada dalam keadaan orang-orang yang kita kasihi, pasangan hidup kita mungkin, anak kita, telah Tuhan panggil. Masihkah kita mengatakan, Tuhan, Engkaulah Rajaku? Masihkah ketika kita berada dalam hubungan yang sangat buruk dalam keluarga, ketika yang satu ke sana, yang satu ke sini, sudah tidak lagi ada komunikasi, relasi dalam keluarga rusak, kita hanya menutupi karena malu. Masihkah kita mengatakan, Tuhan, Engkaulah Rajaku, ingat aku dalam kerajaan-Mu? Ketika kita punya persoalan dengan anak-anak, ketika begitu sulit berkomunikasi dengan anak-anak kita, dan mereka berjalan dengan kemauannya sendiri memberontak, masihkah kita datang pada Tuhan? Tuhan, Engkaulah Rajaku, mari datang dan pulihkan hidup aku. Saudara, begitu banyak persoalan hidup ini yang tidak mudah memang kita jalani. Tetapi kalau kita menghayati seperti seorang penjahat di sebelah kanan Yesus, ia adalah raja, pemimpin, gembala yang menggembalakan dari orang-orang yang terserak. Di dalam Yeremia 23 ayat ketiga yang menjadi bagian dari pembacaan kita juga disampaikan di sana bahwa ia sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Masihkah kita percaya akan kuasa Allah Sang Raja alam semesta itu? Saudara, oleh karena itulah kalau hari ini di mana kita merayakan perayaan Kristus Raja, di sini ada begitu banyak bendera. Ini ngapain sih Bu, repot-repot amat dengan bendera ini? Saudara, bendera-bendera itu yang dimulai dari Advent itu, ya, sampai kepada Kristus Raja, itu bukan hanya sebuah simbol-simbol biasa. Tapi ini membicarakan tentang ziarah iman. Ziarah iman saudara dan saya selama 1 tahun ini. Apakah kita tetap menjadi pengikut Kristus yang terus mengikuti Yesus, bersama-sama dengan Yesus, di belakang Yesus, menuruti apa yang menjadi kehendaknya? Dan di sini dengan adanya bendera-bendera itu dan saudara hadir dalam ibadah ini, itu berarti saudara membuktikan bahwa saudara adalah pengikut-pengikut Kristus yang setia dan senantiasa mau menempatkan Allah sebagai Raja alam semesta ini. Sehingga apapun yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa hidup, baik kini, tahun depan, yang katanya tahun kegelapan ekonomi, atau tahun-tahun yang akan datang, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tetap akan katakan seperti
penjahat di sebelah kanan Yesus. Yesus, ingat aku dalam kerajaan-Mu. Sebab kita tahu Dialah Raja di atas segala raja, Raja alam semesta. Amin.